Amin ya Allah. Pada pagi hari ini ada yang tidak masuk teman-temannya? Full. Masuk semua ya? Oh iya, sudah masuk satu Bu, Mbak Rizka. Oh iya, kenapa Mas? Kayaknya sakit Bu. Mulai ya. Sudah izin di lobby ya? Sudah, ada semuanya. Semoga Mbak Rizka segera sembuh ya. Amin. Untuk pada pagi hari ini kita akan belajar tentang cara kerja engine 2 dan 4. Mungkin ada yang sudah tahu engine 2 dan 4. Di minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang mesin konversi energi. Masih ingat mesin konversi energi? Masih. Apa itu mesin konversi energi, Mas Erlangga? Konversi energi apa Mas Erlangga? Mengubah energi. Oke, pesawat atau mesin yang untuk mengubah energi satu ke energi yang lain. Pada motor 2 tak atau 4 tak, perubahan energi apa yang terjadi, Mas Denny? Sudah menjadi panas. Gerak menjadi panas. Silakan, geraknya berasal dari mana, Mas Denny? Dari gerakan piston. Oke, terus panasnya? Dari gesekan piston. Oke. Sebenarnya energi yang terjadi pada mesin 2 tak adalah perubahan energi thermal menjadi gerak. Jadi kebalik lagi. Iya. Itu ya. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi ke cara kerja engine 2 tak. Nah, saya punya pertanyaan untuk kalian sebagai pertanyaan tematik untuk membuatkan motivasi kalian belajar dari ini. Itu ya. Pertanyaannya silahkan didengarkan. Baik, karena kita sudah mereview materi pada pertemuan sebelumnya, sekarang saya punya pertanyaan untuk kalian. Silahkan kalian jawab sepemahaman kalian ya. Pertanyaannya, motor Vario melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Tiba-tiba motor tersebut ngempos atau kehilangan tenaga dan langsung mati secara mendadak. Analisis apa penyebab motor Vario tersebut kehilangan tenaga dan mati mendadak? Siapa yang tahu? Kenapa motor tersebut kehilangan tenaga secara mendadak? Mas Erlangga. Mesinnya rusak. Mbak Robi? Karena bukan Kehabisan bensin. kehabisan bensin. Mas Denny? Karena injektornya macet. Karena injektornya macet. Mungkin ada lagi? Businya mati. Businya mati. Iya Bu, jagangnya lupa nggak dinaikkan Bu. Jagan itu apa ya? Jagang itu Standar. ya standar. Dengan jagang Bu saya. Bodoh itu juga jagang. Lalu Mbak Robi tadi ada lagi jawabannya? Akinya kenapa? Oh tidak dicas. Mas Bram mungkin belum menjawab? Jagang. Kosong. Dia kosong dia. Baik. Berhubung jawabannya sangat bervariasi, mungkin materi ini akan kita jadikan pembahasan nanti saat diskusi kelompok ya. Baik Bu. Lalu sebelum kita masuk ke diskusi kelompok, silakan saya sudah kirim link pretest di WA kita masing-masing. Silakan kalian mengerjakan selama 5 menit.
Saya cek hasilnya sebentar ya. Baik, berdasarkan hasil pretest, masih banyak dari kalian yang kurang menguasai di bagian komponen dan cara kerja engine 2 dan 4. Maka dari itu, pagi hari ini kita akan berdiskusi kelompok ya. Oke. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini kalian dapat mengetahui nama dan fungsi serta cara kerja motor 2 dan 4. Itu. Oke, untuk pembagian kelompoknya silakan Mas Bram, Mbak Rofi dan Mas Bastian menjadi satu kelompok. Mas Septian, Mas Denny dan Mas Bastian menjadi satu kelompok dan Mas Erlangga menjadi satu kelompok dengan Mas Bima. Soalnya masih sama, motor vario melaju dengan kecepatan 60 km per jam mendadak mati atau kehilangan tenaga. Analisislah penyebab kerusakannya. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Paham, Bu. Oke, silakan berdiskusi. Baik, Mas Erlangga sudah sampai mana diskusinya? Ada kesulitan? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Nggak ada ya? Sudah menyusun kata-kata. Konsep-konsepnya sudah ada. Oke. Terus milik Mas Denny? Alhamdulillah sudah. Ada kesulitan? Nggak ada, Bu. Silakan. Sudah siap, Bu. Oke. Untuk selanjutnya silakan dari kelompoknya Mas Bram bisa presentasi. Mungkin di tempatnya saja berdiri dan menyampaikan hasilnya. Perwakilan nggak apa-apa. Menurut kelompok kami, motor tiba-tiba bisa mati lagi terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama, kehabisan bensin, terus listriknya hilang, dan kompresi hilang. Itu dari kelompok kami. Oke, silakan. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Yuk. Baik, kelompok selanjutnya kelompok Mas Bastian dan Mas Denny. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Sambil berdiri ya, Bu. Ya, sambil berdiri. Ya, ini hasil diskusi dari kelompok kami, Bu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pada saat putaran 60 km per jam itu mati. Yang pertama itu busi tadi. Yang lanjutnya. Tenang dulu Mas Erlangga. Yang pertama tadi hasil diskusinya itu tentang businya yang kotor dulu. Jadi kalau misal udah hitam itu kan biasanya pada saat putaran tinggi dia nggak bisa mematikan bunga api. Terus yang kedua itu ada yang celah kasutnya yang lebar dulu. Jadi dia kompresinya nggak dapat atau tenaganya ngempos sehingga mesinnya sampai mati. Seperti itu, Bu. Oke. Nggak ada pertanyaan ya dari kelompok lain? Sudah ada. Oke, untuk kelompok yang terakhir Mas Erlangga, silakan dipresentasikan hasilnya. Mulai berdiri. Oke, baik Bu, dari saya, dari kelompok kami maksudnya tadi sudah berdiskusi, mungkin penyebab motor vario tadi itu bisa mati. Yang pertama ada kebocoran kompresi Bu, mungkin karena ada baret di pistonnya ya, atau di ruang bakar yang menyebabkan kompresinya hilang. Lalu mungkin bisa juga ring dari pistonnya juga sudah harus diganti sehingga oli masuk ke dalam ruang bakar sehingga menyebabkan pembakaran kurang sempurna. Mungkin yang selanjutnya bisa ditambahkan oleh Mas Erlangga. Ya, saya menambahkan itu jadi untuk yang kompos tadi ya disebutkan kayak mungkin harga yang ukuran sudah tidak sesuai dengan standarnya. Terus kalau yang mati tiba-tiba mungkin juga bisa disebabkan oleh tersumbatnya bahan bakar ataupun suatu benda yang masuk ke dalam ruang bakar seperti itu. Oke. Sudah ada yang mau didiskusikan kembali? Sudah Oke, kita tarik kesimpulan bersama ya. Bahwasanya jawabannya sudah cukup baik. Jadi tepuk tangan dulu. Alasan mengapa motor vario tadi bisa mati secara tiba-tiba alasannya banyak sekali. Bisa karena businya kotor, bisa karena mungkin ketika terjadi trouble kalian bisa melakukan pengecekan dari yang ringan dan mudah terlebih dahulu. Ketika kalian ingin mengecek ring piston, lalu baret pada piston itu kan harus membongkar atau overload, betul ya? Kalau sedikit jalan kan tidak mungkin itu bisa dilakukan dengan waktu yang singkat. Sehingga mungkin bisa dicek dulu, mungkin tadi ada yang menyampaikan bahan bakarnya habis.
Lalu itu bisa dicek nanti di bagian businya yang mudah dijangkau. Lalu bisa juga minta apa tadi yang membersihkan filter udaranya kotor. Baru ketika itu kok tidak ditemukan ada masalah, baru nanti bisa dilakukan overhaul. Mungkin masalahnya di bagian salah satu sehingga terlalu lebar sehingga tenaganya ngepos. Lalu bisa di bagian baret dan juga pada ringnya yang sudah halus. Seperti itu ya. Oke, pembelajaran hari ini saya rasa kalian sudah cukup baik. Oke, untuk hasil diskusinya sudah disampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya? Silakan angkat tangan yang ingin bertanya terkait materi hari ini. Oh, Ya. ya tadi juga ya Bu mau bertanya Ya. untuk tadi kan ada hubungannya sama filter yang kotor. Kalau misal motor nggak pakai filter itu ada hubungannya sama kompresi dan Bu. Oke. Silakan Mas Badar. Oh, gimana cara mencegah agar tidak terjadi kendala seperti tersebut? Oke. Sudah? Sudah Bu. Saya ada masalah dengan kan motor-motor baru sekarang kan nggak ada juga seperti itu. Ya, Ya. Kickstarter nggak namanya ya? Kickstarter. Nah itu gimana Bu cara mengatasinya jika motor mogok di apa jalan terus kita nggak ada juga seperti itu. Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan dari Mbak Rofi, tadi pertanyaannya adalah ketika motor-motor yang terbaru tidak ada kickstarternya, lalu mengalami kerusakan atau mati di tengah jalan. Caranya bagaimana? Seperti itu ya. Caranya silakan Mbak Rofi nanti diamati ketika nanti kok kendala di jalan motornya mati, silakan dilihat di bagian dashboard, ya. Nanti kan sekarang ada indikator-indikator. Ketika indikator akinya menyala itu tandanya akimu sudah rusak, sehingga perlu dilakukan pergantian. Bengkel biasanya juga melakukan pengecasan, tapi saya sarankan lebih diganti. Tapi ketika indikator akinya tidak menyala, tidak ada cara yang lain kecuali Mbak Rafi tuntut sampai ke bengkel, gitu ya. Diganti motornya. Ya, ganti motornya. Terus Mas pertanyaan dari Mas Denny, Ya. ketika motor tidak menggunakan filter, apakah mempengaruhi kompresi seperti itu ya? Ya. Tidak berpengaruh terlalu signifikan karena fungsi filter kan hanya untuk menyaring kotoran. Ya. Bahkan ketika diletakkan filter atau diberi filter tapi tidak pernah dirawat atau dibersihkan malah akan mengganggu. Justru yang mengganggu itu ketika ada filter namun tidak pernah dibersihkan. Kira-kira kenapa? Karena udara yang masuk menjadi terbatas akibat tersumbat oleh kotoran atau gitu ya. Masuk akal. Oke, lalu untuk pertanyaan dari Mas Bahtiar, untuk mengatasi permasalahan seperti itu, saya sarankan melakukan perawatan rutin pada sepeda motor. Seperti tadi, mungkin bisa dilakukan pembersihan businya, lalu penggantian filter udara dan lain sebagainya. Itu ya? Cukup sekian? Oke. Baik, untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan. Sebelum saya akhiri, silakan dikerjakan poster yang sudah saya kirim untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian mengikuti kelas saya pada hari ini. Silakan Mas dikerjakan. Baik, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.